Anyaman hijau mengkilap menembus kehampaan, melindungi menara kecil dan Shihao. Menara kecil bertarung melawan pemimpin sekte Ningjin dan Yang Mulia Abadi. Konsumsinya sangat dikonsumsi, karena akan habis. Dewa Willow datang. Melihat kedatangan Dewa Willow, wajah pemimpin sekte Ningjin dan Yang Mulia Abadi sangat berubah. Ketakutan dan kecemasan muncul di hati keduanya. Immortal Venerable mengepalkan tinjunya dengan enggan. Untuk datang ke alam bawah, dia mengkonsumsi banyak, bahkan menggunakan peta harta karun rahasia sekte. Dia tidak mau meninggalkan penindasan makhluk abadi. Apalagi melewatkan dunia harta karun kuno. Kehendak ilahi biru melayang darinya. Tangan kanan Immortal Venerable berbentuk seperti cakar, dan meraih ke arah Dewa Willow. Dewa Willow berdiri diam. Ekspresi dinginnya tidak berubah lagi. Ketika Yang Mulia Abadi hanya beberapa meter dari Dewa Willow, dia hanya merasa bahwa dia tunduk pada bidang yang tidak terlihat. Ruang di sekitarnya penuh dengan resistensi yang kuat, bahkan jika dia menghabiskan kekuatan tubuhnya. Tubuhnya hanya bisa bergerak sedikit. Dewa Willow mengulurkan tangan batu giok dengan acuh tak acuh dan mendesak skill Dewa Willow. Daun kristal Willow mengembun dengan telapak tangannya. Bila ini tidak besar, tetapi mengeluarkan nafas yang kuat, membuat Yang Mulia Abadi merasakan ketakutan tertinggi. Dengan jentikan jari Dewa Willow, daun Willow dengan keras menyapu ke arah Yang Mulia Abadi. Ketika daun Willow menyentuh alis yang terakhir, kekuatan yang kuat menyapu seluruh tubuhnya. Biarkan proyeksinya terus-menerus kabur. Situasi redup menunjukkan bahwa dia dapat menghilang kapan saja. Harta karun rahasianya di Gunung Bulau juga diserang oleh Dewa Willow, dan itu membuat celah. Immortal Venera tidak peduli dengan citranya mengaum marah, tapi masih tidak bisa melawan kekuatan besar ini. Shihao gemetar karena kegembiraan. Dewa Willow terlalu kuat. Ini bukan pertempuran? Ini jelas naksir sepihak. Matanya yang cerah cemerlang, dan dia telah memperkuat tekadnya untuk mengikuti jejak Willow God. Suatu hari, dia akan bertarung berdampingan dengan Dewa Willow. Dewa Willow melihat sekeliling sekilas, dan berkata dengan acuh tak acuh, silakan pergi ke jalan. Kemudian, beberapa anyaman keluar dari kakinya. Semua orang tidak bisa melihat lintasan anyaman sama sekali. Hampir sesaat, rotan berkedip. Ikat Yang Mulia Abadi, pemimpin sekte Ningjin, dan Gunung Lima Elemen dengan kuat. Pada saat ini, dua pemimpin sekte tertinggi. Wajah mereka panik dan kaget. Mereka mencoba membuka pengekangan, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, dengan lambaian tangan berserat Willow God, proyeksi pemimpin sekte Immortal Venerate Ningjin meledak, dan berubah menjadi hujan ringan. Kesadaran mereka juga kembali ke tubuh alam atas. 5 elemen gunung melalui harta karun, dan juga lolos kembali ke alam atas. Perang berakhir, wajah dingin Dewa Willow tidak memiliki ekspresi, meskipun dia mengalahkan dua pemimpin besar di satu tangan. Omong-omong, mengirim Gunung 5 Elemen pergi, bagi Dewa Willow, sepertinya hanya melakukan hal sepele. Shihao maju ke Dewa Willow. Setiap kali dia melihat Dewa Willow, dia memiliki rasa aman. Dewa Willow tersenyum, dan ketika matanya jatuh ke Shihao, dia merasakan sesuatu, berkata, satu tulang lagi, tunggu sampai benar-benar terlahir kembali. Dan kekuatan sihirnya tidak ada habisnya. Shihao tahu apa yang dikatakan Dewa Willow adalah tulang tertingginya. Dia juga menantikan kekuatan magis yang terkandung dalam tulang ini. Aku akan masuk. Dewa Willow tiba-tiba berbicara, matanya yang dingin melihat ke kedalaman dunia harta karun kuno. Mendengar kata-kata itu, menara kecil merespons dengan keras. Sesuatu yang sangat dihargai oleh Dewa Willow pasti menjadi peluang besar. Dewa Willow tidak menyembunyikan, mengatakan bahwa gerbang primordial dilahirkan kembali. Pintu ini lahir di awal pembukaan langit, dan hanya muncul beberapa kali dari zaman dulu hingga sekarang. Munculnya gerbang primordial terakhir kali menyebabkan perang kuno. Bagaimanapun, sekarang pintu ini muncul lagi. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi di era ini. Dalam toren yang bergulir ini, tidak ada yang tahu berapa banyak dewa abadi dan raja peri yang akan mati. Meskipun Shihao tidak tahu apa arti pintu ini, tapi dari ekspresi Dewa Willow, serta reaksi menara kecil dan makhluk abadi, dia tahu bahwa di balik pintu ini, itu pasti melibatkan sebab dan akibat yang besar. Dia juga ingin pergi untuk mencari tahu. Jadi, Shihao mengikuti menara kecil, makhluk abadi ke kedalaman dunia harta karun kuno. Ketika semua orang datang ke tepi air terjun, medan yang kuat mencegah langkah mereka. Di bidang ini adalah dunia kecil yang terdiri dari kekacauan dan ketiadaan. Itu penuh dengan kekuatan kekerasan yang tidak teratur. Kekuatan ini dapat mengacaukan waktu dan mendistorsi ruang. Meskipun itu tidak dapat mempengaruhi orang-orang kuat di tingkat Dewa Willow dan menara kecil, tapi itu bisa membuat tubuh Shihao hancur. Shihao ingin tahu tentang gerbang primordial dan ingin masuk. Dia ingin membiarkan menara kecil melindunginya ke dalamnya. Akibatnya, menara kecil mengabaikannya. Gunakan metode formasi teleportasi untuk memberikan Shihao ke Gobi secara langsung hingga 10.000 mil jauhnya. Setelah itu, menara kecil mengikuti jejak Dewa Willow, pergi untuk menemukan gerbang primordial. Makhluk abadi juga bergerak dan memasuki dunia kekacauan. Dia tidak ingin menjelajahi gerbang primordial. Keberadaan ini bukan levelnya. Ini jelas bukan apa yang dia mampu. Dia hanya ingin memasuki dunia kekacauan dan menyerap kekuatan dunia kecil ini. Dia telah membesarkan jutaan tahun dalam kekacauan, dan kemudian memecahkan cangkangnya.
mencapai tubuh abadi. Kekuatan kacau semacam ini adalah tonik yang bagus untuk makhluk abadi. Shihao, yang sendirian, sedikit marah di hatinya. Menara kecil ini terlalu cemas, orang tuanya masih di tubuh menara. Setidaknya biarkan mereka keluar dulu. Namun, Shihao dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Karena Dewa Willow dan menara kecil sedang mencari gerbang primordial. Dia juga ingin menemukan peluangnya sendiri. Dia mulai menjelajahi gobi ini dengan serius. Ini adalah ruang yang penuh dengan suhu tinggi yang ekstrem. Batu gobi dipanggang menjadi merah. Lava mengalir di seluruh tanah. Suhu yang berapi-api membuat udara di sekitarnya lengket. Hati Shihao senang. Kekuatan panas ekstrem semacam ini adalah kondisi yang sangat baik untuk membiarkan tulang tertingginya. Sekarang tulang tertingginya hampir terlahir kembali. Jika ada kesempatan, mungkin dia bisa sepenuhnya mengaktifkan tulang tertinggi. Biarkan dia menguasai kekuatan magis di tulang harta karun ini. Di sini, Shihao mulai mencari harta karun api yang diendapkan. Dalam pencarian, dia menemukan bahwa ada banyak Jinmu dan Faikro yang tinggal di sini. Ini adalah binatang buas yang lahir di dunia harta karun kuno. Kekuatan mereka tidak merata, dan beberapa dari mereka dapat mencapai alam yang mulia. Selama ratusan mil ke depan, Shihao menemukan kota tua. Ini adalah habitat Faikro, deretan bangunan kuno yang megah tersusun, memancarkan rasa waktu lama. Tiba-tiba, Shihao merasakan sesuatu. Dia melihat ke arah kota kuno, melihat gelombang energi yang kuat dari kota kuno. Mendengar suara keras, ini jelas merupakan pertempuran sengit di kota. Di dekat kota kuno, Shihao terkejut mengetahuinya. Dia tahu beberapa orang yang bertarung. Mereka adalah para jenius dari alam atas yang pernah ditemui Shihao. Ada Hong Huang, Lanyu dan lainnya. Itu adalah keluarga Faikro yang bertarung dengan mereka. Segera, Shihao menemukan alasan mengapa orang-orang ini bertarung. Di dekat kota kuno ini, ada api tanah. Ini adalah cairan yang hanya bisa lahir di lingkungan suhu tinggi yang ekstrem. Curah hujan di dalam memiliki kekuatan murni energi panas yang luar biasa. Api tanah memiliki manfaat besar untuk peningkatan kultivasi, khusus untuk biksu atribut api seperti Hong Huang. Manfaatnya bahkan lebih sulit untuk dibayangkan. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak masih berlanjut. Para jenius alam atas berusaha sekuat tenaga. Mereka semua telah menunjukkan semua kekuatan mereka. Binatang buas yang kuat muncul di udara. Ada Phoenix merah, naga air dan Suani. Raungan binatang buas bergema di langit. Dan keterampilan yang kuat bertabrakan di udara. Api menerangi langit, yang membuat ruang panas yang awalnya dipenuhi dengan suhu tinggi menjadi semakin tak tertahankan. Pada awalnya, para jenius alam atas mampu menemui jalan buntu dengan keluarga Firecrow. Seiring berjalannya waktu, jenius batas atas ini mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Sulit bagi mereka untuk bersaing dengan Firecrow dengan keunggulan kandang. Terutama Hong Huang, lawannya adalah monster tua yang sangat kuat dari keluarga Firecrow. Hong Huang bersikeras dan keringat dingin terus menetes dari pipinya yang lembut. Akhirnya, dengan pukulan penuh lawan, Hong Huang hanya merasa tubuhnya terkena kekuatan besar. Dampaknya yang kuat membuatnya kehilangan keseimbangan. Dan tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke tanah. Firecrow tidak berhenti, dan nyala api yang sangat panas menyembur keluar dari mulutnya, menyerang menuju Hong Huang yang jatuh. Lihat api yang dekat dengan mata Hong Huang memancarkan keputusasaan. Jika dia terkena kekuatan kekerasan ini, dia mungkin juga mati. Tepat ketika Hong Huang siap menutup matanya untuk menemui takdirnya, sosok putih tiba-tiba berkedip dan tiba, dengan satu gelombang lengan, membantunya memblokir kekuatan penghancur. Shihao datang. Hong Huang mengangkat matanya yang menawan dan melihat ke belakang Shihao. Shihao berdiri tegak, menghadap api tanpa mundur setengah langkah. Di mata Hong Huang, sosok Shihao begitu lurus dan tegak. Jubah terbang membuatnya semakin tampan. Hong Huang melihat ke belakang Shihao, dan mau tak mau tergoda. Matanya yang mengalir bersinar. Pemuda di depan benar-benar mempesona. Untuk pertama kalinya, dia memiliki perasaan cinta pertama. Ketakutan sebelumnya perlahan menghilang. Bukannya rasa aman yang tak tertandingi, dan cinta yang tak bisa dijelaskan untuk Shihao.